Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video selanjutnya dari video sebelumnya yang menjelaskan mengenai cara membuat poligon kecepatan pada satu mekanisme titik berimpit ya. Di video kali ini saya ingin melanjutkan dengan menjelaskan cara membuat poligon percepatan ya, pada mekanisme titik berimpit. Baik, saya share screen dulu. Ini, oke. Di layar sudah terlihat judulnya percepatan Coriolis pada mekanisme by Ahmad Suudi lagi ya. Kali ini dengan tampilan rambut sudah pendek sekali ya. Masih dengan mekanisme yang sama ya. Ini mekanismenya diketahui link 2 berputar dengan kecepatan sudut omega 2 konstan. Berarti kalau omega 2-nya konstan, maka komponen tangensial untuk penghubung duanya itu tidak ada atau nol ya. Nah, ini tujuan kita bagaimana caranya membuat poligon percepatannya. Flashback ke video sebelumnya, ini hasil dari poligon kecepatannya ya. Di poligon kecepatannya ini, kemudian dari poligon ini kita tentukan komponen Coriolisnya, baik besar dan arahnya ya. Besarnya ini 2 kali VSQ dikalikan omega 4. Ini cara menentukan arahnya. Ternyata didapatkan arahnya adalah ke kanan, arahnya ke kanan, ke bawah. Dan ini adalah bentuk poligon percepatan dari contoh mekanisme soal ini ya. Bentuk poligonnya seperti ini kecepatannya. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat poligon percepatan yang tadi ya. Oke, ini saya letakkan di pojok ya sebagai pembanding. Ini mekanismenya sama dan identik atau serupa dengan ketika kita membuat poligon kecepatan, maka nanti kita akan menentukan kecepatan titik S, titik Q, titik P, titik R ya. Atau AS, AQ, AP, AR ya. Seperti biasa juga dimulai dari poligon penghubung yang diketahui lebih lengkap datanya ya. Jangan lupa skala percepatannya dibuat nanti ketika membuat poligon percepatan. Baik, saya mulai dengan cara yang sama. Pada poligon percepatan saya ingin membuat dari penghubung 2. Ada penghubung 2 titik O2Q. Maka saya ingin mencari kecepatan titik Q sama dengan O2Q dikalikan omega 2, omeganya di sini, omega 2 ditambah ini suka omega 2 ditambah dengan O2Q dikali alfa 2. Alfa 2. Ini
Saya subscribe-kan dulu. AQ, ini subscribe semua. Saya rapikan dulu persamaannya. Nah ini. Nah, tadi diketahui omega 2-nya itu konstan. Berarti karena konstan maka alfa 2-nya 0. Sehingga AQ itu sama dengan komponen normalnya ya. Maka AQ itu sama dengan komponen normalnya ya. Besarnya ini tentunya O2Q itu ada angkanya, omega 2 juga ada, ini besarnya bisa didapatkan. Dan bagaimana maknanya atau arahnya? Tidak lain adalah sejajar berimpit batang, dalam ini batang 2 ya, menuju pusat putaran. Pusat putarannya adalah titik O2. Maka saya buat di sini garis yang sejajar berimpit batang. Ini kira-kira ya, ini sejajar berimpit batang Q. Ini saya kopikan di sini. Ya. Ini saya buatkan di sini poligon percepatan. Ya, ini saya kecilkan aja biar nanti muat. Ya. Misalkan besarnya adalah ini. Apalah besar sedikit ya. Ya. Tandu aja. Nah, ini saya beri warna hitam. Ini titik inilah AQ-nya. Ini poligon OA. Karena membuat poligon percepatan. Titik mulanya. Oke, OA ini AQ-nya, panahnya menuju pusat putaran titik O2, maka panahnya ke bawah. Ya. Ini sekali lagi jangan lupa skala percepatannya. Ya. Jadi dari hitungan ini dibagi dengan skalanya, kira-kira panjang vektornya misalkan adalah ini. Ya. Lanjut, saya duplikat dulu. Ya. Ya, karena di sini normalnya 0 ya, jadi hanya ada maaf, tangan sialnya 0, maka ya, hanya ada normalnya saja. Aki sudah, lalu kita ke A. Di sini ada titik sama titik S dan Q ya. Titik S dan Q, ilustrasi lagi. Ilustrasi titik S dan Q. Ini titik Q. Ini titik S. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi. Nah, ini misalkan ada penghubung QS yang terpisah, ya, tidak berimpit, maka dalam hal ini percepatan titik Q itu sudah diketahui. Maka kita mencari percepatan titik S. Ya. Ini adalah konsep 2. Nah, titik S itu AS, ya. AS itu sama dengan ini AS sama dengan AQ ditambah ya ASQ
ditambah di sini A SQ SQ ya, ditambah lagi dengan komponen Coriolis 2 U kecil U omega, ini omeganya diganti omega, set simbol diganti omega, ini omega 4. Ini komponen Coriolisnya 2U omega 4 ASQ. Nah, sekarang kita lihat ya. 2U omega 4 ini komponen Coriolis. Ya, ini komponen Coriolis. Saya tulis aja di sini. Ini komponen Coriolis. Komponen Coriolis. Ya. Saya beri warna ya. Warna ungu. Ini komponen Coriolis misalnya. Didapat dari poligon kecepatan ya. Nah, artinya ini U-nya ada nilainya, omega 4 juga ada nilainya. Ini dapat besar ya. Besaran ini dapat apa namanya? Besarannya berapa dibagi dengan skala percepatannya. Maka dapatlah besarnya. Dan kemana arahnya? Sesuai dengan di sini ya. Arahnya ternyata adalah ke kanan ya, arahnya ke kanan. Maka kita mulai dari aki ini kita buat garis yang arahnya ke kanan ya. Ke kanan. Tegak lurus dengan nih ya, mana? Ya. Tegak lurus dengan arah VSQ-nya ini. Dengan arah VSQ-nya. Soal ini di sini ini saya buat aja. Misal ini adalah besarnya ya. Nah, ini komponen Coriolisnya. Ya, ini saya warna akan berbeda ya, merahnya. Saya beri warna merah, huruf ya, huruf tekstil merah. Ya. Ini merah, saya bold aja. Ini juga merah warnanya. Ya. Ini 2U omega 4 nih. Komponen Coriolisnya, kalau di sana SQ-nya lah. SQ. Coriolis. Nggak sambung lagi. Ini. Oke, lalu ASQ. ASQ ini bagaimana teorinya? Ya, kita lihat teorinya di sini itu ASQ. Ya, ya. Teorinya adalah kita belum tahu berapa besar ASQ ini, ya. Kita belum tahu berapa besarnya. Ya. Yang kita tahu adalah dia arah yang mengikuti arah lintasannya, ya. Lintasannya. Maka kita
buat garis di sini ya. Arah penghubung yang dihimpitnya ya, arah link sana ini. Nah, ini kita kopikan. Ini kita kopikan ke sini. Kita letakkan di sini. Nah, ini sementara ya. Ini adalah arah dari ASK-nya di sini. Ya, ini ASK. Ini ASK. Ini ASK ini adalah ini komponen percepatan titik berimpitnya ASK itu. Oke. Ini. Oke. Sampai sini ya, ini jadi AQ, ini titik OA-nya, kemudian 2O-4 ini dari poligon kecepatan, kemudian yang ini, ASK ini kita belum tahu berapa besarnya, yang kita tahu adalah arahnya sesuai dengan posisi penghubung yang dihimpitnya, yaitu penghubung 4 dalam hal ini ASK. Oke, ini saya duplikat ya. Dan ini saya hapus untuk memberikan space. Ya, ini saya hapus. Ya, tidak usah. Ya. Nah, lalu setelah ini apa? Setelah ini kita bisa mencari AS ya. Bukan AS, tapi AS itu juga, nah ini saya dulu. AS itu juga O4S dikali omega 4 dikali insert simbol omega 4 ditambah O4S dikali alfa 4. Alfa 4. Oke. AS itu juga itu rumusnya ya. Ini dari penghubung 4-nya. Ini saya rapikan persamaannya. Subscript-nya. Oke. Nah, ini normalnya, ini tangen sialnya ya dari AS. Dengan kata lain, kita dari titik O ini kita buat garis yang apa namanya? Ini agak saya kurangin aja biar nanti bentuknya identik dengan di persamaan itu. Ya, ini Oke, nah ini ASK. Nah, kita perhatikan ASN sini O4S kali omega 4 ini komponen normal. Arahnya sejajar berimpit batang O4S menuju pusat putarannya adalah titik O4, maka kita buat garis yang ini. Sama
Ya, kita buat garis yang ini dari saya kecilkan aja, pendekkan. Ini U4S. Ya, saya buat warnanya ini adalah hijau, yang ini hijau sebelahnya lagi. Oke, ini yang U4S-nya. Artinya O4S ini ada harganya, omega 4-nya didapat dari poligon, kecepatan, ini ada angkanya. Dibagi dengan skala percepatannya, maka besar vektor O4S-nya itu ada. Ya, tertentu sudah. Ini saya beri arahnya ke bawah karena menuju titik O4. Ini saya copy, saya kecilkan hurufnya untuk memudahkan. Nah, ini saya kecilkan juga hurufnya biar cantik. Nah, 12 semua hurufnya. A, Q. Oke. Sedangkan O4S alfa 4, ini komponen tangensial. O4S-nya tahu, alfa 4-nya kita belum tahu. Tapi kita tahu tangensial ini adalah tegak lurus normal. Ya. Maka kita buat garis yang tegak lurus normal. Ya. Kita buat tegak lurusnya di sini. Ya. Misalkan ini tegak lurusnya. Ya, ini saya buat warnanya sesuai dengan, nah ini O4S alfa 4. Kita belum tahu berapa besarnya. 12 ukurannya. Ya. Ini warnanya saya sesuaikan. Nah, ini O4S alfa 4. Oke. Sampai sini ya. Ternyata memotong ASQ di sini. Ya. Memotong ASQ di sini. Maka ini kita rapihkan. ASQ-nya dirapikan. Tadi di mana motongnya? Ya. Ya, di sinilah ya. Oke. Kita rapihkan. Nah, ini kalau mau presisi Anda bisa gunakan software menggambar ya. Software menggambar, mau SolidWorks bisa, AutoCAD bisa. Oke lah, misalkan ini ya. Oke, ini tarik dikit. Nah, pilihan. Banyak. Nah, ini sip. Oke, ini kita rapikan juga. Ternyata berpotongan dengan di sana. Nah, maka AS-nya mana AS-nya? Ini AS-nya. AS saya beri warna apa ya? Warna
ungu aja ya. Maka inilah AS-nya. Saya tarik garis dari sini. Hmm, hmm, hmm. Ini AS-nya. Ini AS. Warnanya ungu. Kasih ketebalan untuk membedakan. AS, AQ, ini tebal juga. AS, AQ, tebal berapa ini? 2,5 aja. Juga 2,5. Tebalannya 2/4 ya. Oke. Mana tadi AS? Ini. Copy. Nah, 12. Size-nya 12. S, yang ini panahnya ke sana. AS, oke. Sekarang tinggal AP. AP ini bisa dicari dengan cara yang sama ketika kita membuat poligon kecepatan. Bisa menggunakan, kita cari informasinya dari sini, ya, dari sini informasinya, atau menggunakan perbandingan percepatan. Jadi ada AS dan AP di sini. Oke. Oke, misalkan kita ingin mencari, ya, menggunakan perbandingan percepatan, ya, mencari AP menggunakan perbandingan vektor kecepatan, ya, pada poligon, ya. Ya. AP-nya ini kita subscript. Nah, berarti ini, ya, AS di sini dibandingkan dengan O4S, ya, itu akan sama dengan, ya, caranya AS dalam kurung dari poligon percepatan panjang, ya. Ini panjang AS dari poligon percepatan berbanding panjang AP, ya, sama, ini juga dari poligon percepatan. AP itu sama dengan O4S ini dalam kurung dari O4S itu dari gambar mekanisme, ya.
berbanding O4P 4P sama juga dari gambar mekanisme. Ya, ini O4-nya. Ini formulanya, formula perbandingannya ya. Artinya AS ini juga subskrip percepatan titik S ya. Ini percepatan titik P yang mau kita cari. Percepatan titik S dibandingkan percepatan titik P itu sama dengan panjang O4S berbanding panjang O4P dari mekanisme. Dari sini maka ya, pakai equation. Mohon maaf, videonya ada batuknya juga. Jarang-jarang ya ada video batuk ya. Maka di sini AP sama dengan ini format desain AP sama dengan AS dikali O4P O4P dibagi dalam kurung ini dibagi O4S. O4S ya. Ini rumusnya. Rumus perbandingannya. AS-nya ini ada dari poligon, percepatan, O4P-nya dari mekanisme, ini dari mekanisme. Artinya nanti dari sini kita akan mendapatkan berapa panjang AP, berapa panjang vektor percepatan titik P yang kita buat yang akan kita buat di poligon percepatan. Dari rumus ini logikanya jelas antara O4P dibanding O4S ini perbandingannya lebih panjang O4P, berarti hasil bagian lebih dari 1, maka nilai AP lebih besar. Oke, kita kembali ke poligon. Ini saya duplikat dulu. Ya, saya duplikat, kembali ke sini. Ya, maka AP itu perpanjangan dari AS ya, lebih besar. Saya buat AP-nya itu ya. Saya coba sini aja. AP ya, ini misalkan ini belum masuk. Ya. Oke, ini
ASCII ini yang ini. ASCII, arahnya ke atas. Saya buat yang ini dulu, ASCII-nya. ASCII arahnya ke atas. Oke, ya ini saya kembali ke AP. AP itu saya beri warna biru muda. Biru muda dengan tebal 2,5, 2/4. Nah ini panahnya ke bawah. Nah ini adalah AP. Ini mencari AP menggunakan perbandingan ya, jadi langsung AP. Nah, tinggal mencari R, AR. Kita lihat penghubung 5 ya. Penghubung 5, konsep 2, kita mencari AR. AR itu tidak lain adalah ini. AR itu adalah AP ditambah PR, panjang PR dikali omega 5. Insert simbol omega 5 ditambah panjang PR dikali alfa 5. Ini enggak. Saya rapikan dulu. Rapikan subscribe-nya. Ya. Artinya ini komponen normalnya, ini komponen tangensialnya. Artinya dari ujung AP kita buat garis yang sejajar berimpit batang PR menuju pusat putaran. Pusat putarannya yang mana? Pusat putarannya adalah titik P karena sudah diketahui kecepatannya ya, titik P. Ya, sejajar. Nah, kita buat di sini. Sejajar berimpit, misalkan ini. Ya, ini kita copy. Kita copy. Nah, letakkan di ujung sini. Nah, ini kan terlalu panjang ya, terlalu panjang. Misalkan ini hasilnya adalah ini. Kita ikutin bentuknya aja. Oke, kita ikutin bentuknya agar identik. Kurang. Susah. Ya, misalkan ini. Nah, inilah PR omega 5 yang ini. Ini PR omega 5, saya beri warna apa ya? Warnanya cari di sini, hijaunya sudah, kuningnya ini belum. Ya, ini PR omega 5. Ini 12, size-nya 12 biar muat di sini. Ya. Ini lainnya biar sewarna, ya. Panahnya ke
menuju titik P ke sana ya panahnya. Oh, warnanya belum, warnanya ini. Ya. Lalu tangan sialnya tegak lurusnya kita buat saja garis tegak lurusnya. Garis tegak lurusnya di sini ya. Garis tegak lurusnya. Misalkan ini. Ini tegak lurus, belum ya. Ini tegak lurusnya. Oke, sampai di sini saya duplikat lagi untuk memudahkan tracer dokumen ya. Kemudian AR itu juga, titik R itu juga terletak di penghubung 6 yang berupa slider. Ya. Slider. Ya. Maka kita tarik garis horizontal dari titik OA. Ini garis horizontal dan memotong komponen tangan sial dari AR yang lain di sini ya. Maka ini kita rapikan. Kita rapikan ya. Ini kita rapikan. Nah, kita rapikan. Maka inilah AR-nya. AR-nya kita beri warna apa yang belum ada di sini yang ini. Weight-nya 2/4. Panahnya ke kanan. Panahnya ke kanan. Inilah AR. Ukurannya 12. Warnanya merah ini. R-nya aki, AP, AS, ya ini AR, ini yang tangan sialnya dari ini PR 35. Ini size-nya 12. Nah, ini tidak lain punyaan ini. Ya. Inilah bentuk dari poligon percepatannya ya. Dari inilah penjelasannya dari mana diperoleh bentuk ini seperti ini dan setelah ini tinggal diukur apa yang ditanyakan. Kalau ditanyakan berapa percepatan titik P, tinggal diukur saja nih dari sini AP ini berapa panjangnya kali skalanya. Jika ditanyakan berapa percepatan titik R, ya tinggal diukur saja dari sini. Ya, berapa panjang vektornya ini dikalikan dengan skalanya. Kalau ditanya berapa percepatan sudut penghubung 5, berarti alfa 5 itu kepunyaan tangan sial PR alfa 5 ini mana ini? Ini yang ini PR alfa 5, tinggal ini dicari besarnya berapa dibagi dengan PR-nya, berapa panjang PR, maka dapatlah besar alfa 5. Arahnya bagaimana? Arahnya berarti punya penghubung 5 yang dianggap diam adalah titik P ya. Titik P dianggap diam, ini dipindahkan ke sana, maka arahnya adalah searah jarum jam dan begitu seterusnya, tinggal nanti kebutuhannya apa yang ditanyakan ya. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian penjelasan mengenai cara membuat poligon
percepatan. Selamat berlatih. Ya. Cara membuat poligon percepatan dengan adanya titik berimpit. Ya. Semoga video ini membantu rekan-rekan semua untuk memahami, dan intinya adalah harus dicoba langsung dengan angka-angka ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas pemirsanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Semangat Teknik Mesin Unila. Bravo Teknik Mesin Unila.